Halo semuanya, hari ini kita masih belajar tentang himpunan dengan sebab operasi himpunan. Ada 4 operasi himpunan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah irisan, kedua gabungan, ketiga selisih, dan yang terakhir adalah komplement. Operasi himpunan yang pertama adalah irisan. Irisan dinotasikan dengan huruf U terbalik, hampir seperti N. Irisan himpunan A dan B atau A irisan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B. Jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka bentuknya akan seperti ini. Daerah yang diarsir ini adalah daerah irisan antara himpunan A dan B. Contoh soal, di sini saya mempunyai dua himpunan A dan B. Tentukan anggota A irisan B. Untuk menjawab soal di atas, langkah pertama adalah daftar terlebih dahulu semua anggota himpunan A dan B. Himpunan A adalah bilangan cacah kurang dari 7, maka A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. B sama dengan X di mana X kurang dari sama dengan 10 dan X elemen bilangan genap. Berarti B adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari sama dengan 10, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. A irisan B berarti anggota yang sama antara A dan B. Nah, di sini dapat kita lihat anggota yang sama adalah 2, 4, dan 6. Maka A irisan B adalah 2, 4, dan 6. Contoh soal 2. Diketahui himpunan A dan B. Tentukan anggota A irisan B. Langkah pertama sama. Daftar dulu semua anggota himpunan A dan B. A sama dengan bilangan genap kurang dari 10. Maka A sama dengan 2, 4, 6, 8. B sama dengan bilangan ganjil kurang dari 10, maka B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. A irisan B berarti anggota yang sama antara himpunan A dan B. Di sini kalau kita lihat tidak ada anggota yang sama antara anggota A dan B, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Perhatikan gambar berikut. Tentukan anggota K irisan L. Nah, anggota K irisan L adalah anggota yang tertulis di antara daerah irisan K dan L. Terlihat jelas ya, yaitu 5 dan 8. Operasi himpunan yang kedua adalah gabungan. Notasinya adalah huruf U. Gabungan himpunan A dan B atau A gabung B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B atau anggota persekutuan A dan B. Jika digambar dalam diagram Venn, maka A gabungan B itu dapat digambar seperti ini. Jadi daerah yang diarsir ini adalah daerah gabungan antara A dan B. Contoh soal. Diketahui A sama dengan bilangan cacah kurang dari 7 dan B adalah X di mana X kurang dari sama dengan 10 dan X elemen bilangan genap. Tentukan anggota A gabung B. Untuk menjawab ini, langkah pertama sama, daftar terlebih dahulu semua anggota himpunan. A sama dengan bilangan cacah kurang dari 7, berarti A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. B sama dengan X di mana X kurang dari sama dengan 10 dan X elemen bilangan genap. Artinya B adalah bilangan genap kurang dari sama dengan 10, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. A gabungan B berarti semua anggota A dan B kita gabung jadi satu. Kita tulis semua. Tapi anggota yang sama kita tulis sekali. Jadi A gabung B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Contoh soal kelima, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan anggota K gabungan L. Berarti semua anggota yang ada di lingkaran K dan lingkaran L. Ini kita tulis semua dan ditulis
urut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi anggota K gabungan L adalah 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 11. Yang B, tentukan jumlah anggota K gabung L atau NK gabung L. N ini itu adalah notasi untuk jumlah anggota. Maka jumlah anggota K gabung L atau NK gabung L sama dengan 7. 7 ini dari mana? Dari ini nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Sekarang kita masuk ke operasi himpunan yang ketiga, yaitu selisih. Selisih himpunan A dan B atau A selisih B, notasi selisih itu seperti tanda kurang, adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Jika digambar dengan diagram Venn, maka bentuknya akan seperti ini. Daerah yang diarsir ini merupakan daerah A selisih B. Nah, dan daerah yang diarsir merah ini adalah daerah B selisih A. Jadi di sini antara A selisih B dan B selisih A itu berbeda. Contoh soal. Di sini saya punya dua himpunan A dan B. Tentukan anggota A selisih B dan B selisih A. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama sama, yaitu kita daftar terlebih dahulu semua anggota himpunan A dan B. A sama dengan bilangan cacah kurang dari 7. Berarti A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. B sama dengan X di mana X kurang dari sama dengan 10 dan X elemen bilangan genap. Berarti B artinya adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari atau sama dengan 10, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. A selisih B itu artinya anggota A yang tidak ada di B. Nah, kita data. Di sini anggota A yang tidak ada di B itu adalah 0, 1, 3, dan 5. 2 ada di B, 4 ada di B, dan 6 ada di B. Jadi anggota A selisih B adalah 0, 1, 3, dan 5. B selisih A itu adalah anggota B yang tidak ada di A. Yang tidak ada berapa saja? 8 dan 10. Karena 2 ada di A, 4 ada di A, dan 6 juga ada di A. Operasi himpunan yang terakhir adalah komplement. Komplement dinotasikan dengan huruf C kecil di atas. Penulisannya seperti kalian menulis pangkat. Komplement himpunan A atau A komplement, nah seperti ini menulisnya, adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Jika digambar dalam diagram Venn, maka daerah yang diarsir ini atau daerah di luar himpunan A itu adalah A komplement, tapi masih di dalam himpunan semesta. Contoh soal. Diketahui S adalah bilangan asli kurang dari 8 dan A sama dengan X di mana X kurang dari sama dengan 10 dan X elemen bilangan prima. Tentukan anggota A komplement. Nah, untuk menjawab ini pertama sama. Kita daftar dulu anggota himpunan S dan himpunan A. S sama dengan bilangan asli kurang dari 8, berarti anggota S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari 1. Kalau dimulai dari 0, namanya bilangan cacah. A sama dengan X di mana X kurang dari sama dengan 10 dan X elemen bilangan prima. Berarti A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan 10, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Tentukan anggota A komplement. Berarti anggota S yang bukan anggota A. Apa saja? 1, 4, dan 6. Karena 2, 3, 5, dan 7 adalah anggota A. Jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka bentuknya akan seperti ini. Anggota A itu ada di dalam lingkaran A. Nah, yang lainnya, anggota S yang lain itu ada di luar lingkaran A, tapi masih di dalam kotak S. Nah, yang di luar lingkaran A inilah yang kita sebut dengan komplement dari A.
Oke, sekarang kita akan coba masuk ke soal cerita. Dari sekelompok siswa diketahui 20 anak menyukai pelajaran IPA, 18 anak suka pelajaran IPS, dan 12 anak suka keduanya, serta 9 anak tidak suka keduanya. Pertanyaannya, yang pertama, banyak siswa yang hanya menyukai IPA, yang kedua, banyak siswa yang hanya menyukai IPS, yang ketiga, gambarlah diagramnya, dan yang keempat, tentukan banyak siswa dalam kelompok tersebut. Nah, yang pertama, banyak siswa yang hanya menyukai IPA. Di awal diketahui yang menyukai pelajaran IPA ada 25 anak, tapi juga ada 12 anak yang suka keduanya. Berarti di antara 25 anak ini ada 12 anak yang juga suka IPS. Maka banyak siswa yang hanya menyukai IPA dihitung dengan cara banyak anak yang suka IPA dikurangi banyak anak yang suka keduanya. Sama dengan 25 dikurangi 12 sama dengan 13. Banyak siswa yang hanya menyukai IPS dihitung dengan cara banyak anak yang suka IPS dikurangi banyak anak yang suka keduanya. Sama dengan 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Kenapa dikurangi 12? Karena di antara 18 anak yang suka pelajaran IPS, ada 12 anak yang menyukai IPA. Gambarlah diagram V-nya. Oke, sebelum menggambar diagram V-nya, kita misalkan dulu. Misalkan A adalah jumlah siswa yang menyukai IPA dan B adalah jumlah siswa yang menyukai IPS. Nah, setelah itu kita gambar. Kita mulai dengan menggambar sebuah persegi panjang, lalu di pojokan kiri atas ditulis S. Setelah itu kita gambar lingkaran yang mewakili himpunan A dan lingkaran yang mewakili himpunan B. Dua lingkaran ini berpotongan karena terdapat anak yang suka keduanya. Oke, sekarang kita isi. Kita mulai dari yang tengah dulu. Yang tengah ini itu artinya adalah anak itu suka A dan B, suka IPA dan IPS. Nah, ada berapa? Ada 12. Nah, yang di sini itu diisi dengan jumlah anak yang hanya menyukai IPA, yaitu 13. Kenapa diisi 13 bukan 25? Karena di sini A sudah 12-nya sudah di sini. Nah, ini kalau kita lihat dalam lingkaran A ini, kalau kita total ada 25. Sudah mewakili jumlah siswa yang menyukai IPA. Nah, yang di sini diisi dengan jumlah anak yang hanya menyukai IPS. Oke, dan 9 anak yang tidak suka keduanya kita tulis di luar. Karena dia tidak suka A dan B, maka kita tulis di luar A dan B. Nah, setelah kita menggambar diagram V-nya, kita bisa menentukan jumlah seluruh siswa dalam kelompok tersebut. Caranya dengan tinggal dijumlahkan saja. 13 tambah 12 tambah 6 tambah 9 sama dengan 40. Contoh soal terakhir. Dari 32 siswa diketahui 20 anak suka anggur, 15 anak suka apel, dan 10 anak suka keduanya. Gambar diagram V-nya, tentukan banyak anak yang tidak suka keduanya. Oke. Sebelum menggambar diagram V-nya, tentukan dulu banyak anak yang hanya menyukai anggur dan banyak anak yang hanya menyukai apel. Oke, caranya seperti tadi. Banyak siswa yang hanya menyukai anggur dihitung dengan cara 20 dikurangi 10. Kenapa? Karena di antara 20 anak yang menyukai anggur, ada 10 anak yang juga menyukai apel. Begitu. Lalu, untuk banyak siswa yang menyukai apel, itu adalah 15 dikurangi 10. Sama dengan 5 anak. Setelah itu, kita misalkan A sama dengan banyak siswa yang menyukai anggur dan B banyak siswa yang menyukai apel. Nah, sudah selesai, sekarang kita gambar diagram V-nya. Pertama, kita gambar sebuah persegi panjang, lalu tulis S di pojok kiri atas. Setelah itu, gambar dua lingkaran yang mewakili himpunan A dan B. Himpunan A dan B saling berpotongan karena terdapat 10 anak yang suka keduanya. Jadi, daerah perpotongan ini kita tulis 10. Nah, daerah di sini itu berarti daerah untuk anak yang hanya menyukai
anggur, yaitu 10 anak. Dan daerah yang di sini itu daerah untuk anak yang hanya menyukai apel. Oke. Nah, tentukan banyak siswa yang tidak suka keduanya. Banyak siswa yang tidak suka keduanya. Diketahui bahwa, banyak siswa yang suka apel maupun anggur itu adalah sini nih semuanya. Maka banyak siswa yang tidak menyukai keduanya itu adalah 32 dari jumlah seluruh siswa dikurangi dari jumlah yang ada pada dua lingkaran ini. Jadi ini kita jumlah 10 tambah 5, tambah 10 tambah 5 sama dengan 7. Nah, ini harusnya di luar lingkaran ini kita tulis 7. Oke. Jadi banyak siswa yang tidak menyukai keduanya adalah 7 anak. Oke, sekian untuk hari ini untuk penjelasan tentang operasi himpunan. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah dibagikan. Terima kasih.